sore untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ibu Tersia Benedikta Duamoning, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sika, berasal dari SMPN Satap Sukun. Dan rekan saya, Maria Mono, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sika. Saya berasal dari SD Impres Maumere. dan rekan Saya Bergita Minul, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sika dari TK Maria Ferraris. kami bertiga akan melaksanakan demonstrasi kontekstual, coaching, supervisi akademik. Dan selamat menyaksikan. Ibu Mary, selamat sore. Selamat sore Ibu Anya. Oke, baiklah. Ibu Mary mau melaksanakan coaching. Iya betul Ibu. Terima kasih hari ini sudah mempercayakan saya sebagai supervisor Ibu. Iya. Sebelum Ibu melaksanakan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan sebagai pra-observasi. Iya betul. Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching yang akan Ibu laksanakan. Jadi Ibu Mary sebagai coach dan temannya nanti sebagai coach akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Iya. Jadi dalam penilaian saya itu apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian bagaimana ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana coach itu merespon atau menanggapi pertanyaan dari ibu. Iya. Dan tak lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya. Jadi pertanyaan pertama, kompetensi coaching mana yang ingin ibu kembangkan kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian kesadaran penuh dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, ada 3 kompetensi yang betul. ingin Ibu Mary kembangkan, yaitu mendengarkan aktif, memberi kesadaran penuh dan pertanyaan berbobot. Baik. Kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Kalau kompetensi yang secara spesifik yang ingin diobservasi itu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Jadi ada 2 yang ingin diobservasi, yang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Baik, kemudian pertanyaan yang ketiga, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan atau dari coaching yang ibu inginkan. Kalau indikator yang ingin dicapainya itu adalah coach bisa menemukan solusi dalam permasalahannya sehingga permasalahannya itu dapat diselesaikan. Sekian pertanyaan dalam pra-observasi ini. Silakan Ibu Mary melanjutkan untuk melakukan coaching. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Selamat sore Ibu. Selamat sore Ibu. Apa kabarnya hari ini? Selamat sore juga Ibu, kabar saya baik, puji Tuhan. Ibu juga kabarnya bagaimana? Puji Tuhan, seperti yang Ibu Gita lihat sekarang ini baik-baik juga. Oh ya Ibu, tadi sepertinya Ibu ingin membicarakan sesuatu dengan saya. Bagaimana Ibu? Iya Ibu, apa Ibu ada waktu untuk berbincang-bincang sebentar saja, kurang lebih 15 menit? Ada Ibu. Silakan Ibu, apa yang mau dibicarakan dengan saya? Begini Ibu, saya ada masalah atau kendala yang terkait dengan murid saya yang ada di kelas. Oh, jadi Ibu ini boleh saya tahu kalau supaya saya bisa membantu Ibu, permasalahan apa yang Ibu hadapi di kelas Ibu? Begini Ibu, dari kemarin saya sudah WA Ibu dan pas hari ini bertemu dengan Ibu di sini untuk membicarakan masalah terkait salah satu murid di kelas saya, namanya si A. Jadi si A ini sangat aktif sekali di dalam kelas, tidak bisa fokus untuk mengikuti pelajaran dari awal hingga akhir. Oh iya. Dengan segala cara saya sudah berusaha untuk memaksimalkan anak ini untuk bisa lebih fokus, tapi belum berhasil. Oh ya, jadi berarti situasi di kelas ya Ibu ya, di mana di antara salah satu murid Ibu ya, ada yang kurang perhatian dan kurang fokus mengikuti pembelajaran di dalam kelas ya Ibu ya. Betul sekali Ibu. Oh iya. Baik Ibu, dari percakapan kita kali ini
apa yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kali ini, saya ingin mendapatkan adanya solusi yang baik agar permasalahan si A tadi secepatnya diselesaikan dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di dalam kelas dengan aktif atau lebih fokus. Oh ya, bicara soal peran guru dalam pembelajaran di kelas ya Ibu ya. Apa yang Ibu lakukan agar murid si A ini ya Ibu ya bisa fokus terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas? Pertama, saya harus membuat kesepakatan kelas Ya, di kesepakatan awal kelas, ya. pembelajaran. Nah, Terus membuat perencanaan pembelajaran dengan melihat kebutuhan belajar anak. Oke. Berarti Ibu perlu adanya membuat kesepakatan kelas sebelum melaksanakan pembelajaran. Kemudian apa yang bisa Ibu lakukan agar keinginan ini bisa dilaksanakan? Yang saya lakukan membicarakan dengan kepala sekolah, rekan sejawat maupun orang tua murid tersebut Iya, iya. untuk mendapatkan solusi Ya. yang baik dan Iya, iya. secepatnya akan membuat kesepakatan kelas agar anak-anak bisa fokus mengikuti kegiatan belajar di dalam kelas dari awal sampai akhir. Iya. Juga menyusun rencana pembelajaran yang akomodir kebutuhan belajar murid, menerapkan KSE dalam pembelajaran seperti teknik mengolah mindfulness Iya. melalui ice breaking. Terus kemudian menerapkan media dan teknik pembelajaran yang menarik dan inovatif. Baik, jadi yang Ibu lakukan itu yang paling pertama itu membicarakan dengan kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, kemudian membuat pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan KSE ya Ibu ya. Oke. Kapan Ibu mau memulai melaksanakannya dari yang Ibu sudah sebutkan tadi? Saya berharap besok ya Ibu. Oh ya. Lebih cepat lebih baik. Ya, memang sebaiknya besok ya Ibu ya. Lebih cepat lebih baik sehingga kita bisa mengetahui perkembangan peserta didik dari hari ke hari. Baik Ibu, sepertinya kita sudah selesai membicarakan hal di atas. Apa yang Ibu dapatkan dari sesi ini, sesi coaching ini? Dari permasalahan yang saya hadapi, sekarang saya sudah menemukan solusi yang baik. Awalnya saya juga bingung bagaimana apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan persoalan yang saya hadapi. Tetapi saat ini sudah saya menemukan solusi dan tindakan yang harus saya ambil. Sehingga saya akan membuat rencana kebutuhan belajar murid, membuat kesepakatan kelas, menerapkan KSE melalui teknik mindfulness, agar mereka untuk mengembalikan konsentrasi belajar anak. Lalu menciptakan atau menerapkan metode serta media pembelajaran yang menarik dan bervariatif sesuai dengan kebutuhan anak. Oke. Dari yang Ibu bicarakan tadi, permasalahan jalan keluarnya itu bagus sekali. Saya sangat mendukung. Ibu sudah ada gambaran ya untuk mengatasi murid yang kurang fokus dengan membuat rencana kebutuhan belajar peserta didik, kemudian membuat kesepakatan kelas dan menerapkan KSE ya. Ibu juga punya rencana kedepannya untuk menerapkan mindfulness ya. Biasanya di awal pembelajaran itu kita mungkin beri waktu kepada peserta didik beberapa menit dulu untuk bisa fokus pikirannya itu bisa fokus terhadap pembelajaran dengan teknik yang Ibu sudah buat. Oke, saya tunggu ya Ibu karena saya sudah tidak sabar ini untuk mendengarkan cerita-cerita Ibu untuk perubahan-perubahan yang terjadi di sekolah Ibu ya. Dari percakapan kita kali ini dicukupkan dulu ya Ibu. Semoga rencana-rencana Ibu ke depannya bisa terrealisasi. Kemudian terus bekerja sama ya Ibu bersama kepala sekolah, bersama rekan sejawat, bila perlu bersama dengan orang tua murid ya Ibu ya. Terima kasih Ibu untuk waktunya telah mendengarkan keluh kesah saya. Singkat namun sangat membantu saya dalam menemukan solusi dan persoalan yang saya hadapi. Sama-sama Ibu, senang juga berbincang dengan Ibu. Semoga kedepannya Ibu lebih sukses lagi dalam mendidik, membimbing, menuntun anak-anak
ibu sehingga mereka mempunyai masa depan yang cerah. Terima kasih Ibu, Ya, selamat sore. terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Ibu Mary. Selamat sore juga Ibu. Baik, Ibu sudah melaksanakan coaching tadi ya. Betul Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan coaching tadi? Setelah melaksanakan coaching tadi saya merasa lega ya Ibu. Tugas saya sudah selesai. Oke, Ya, Ibu. dalam pelaksanaan coaching. Baik, sekarang kita berada di tahap pasca observasi. Iya. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pertama. Bagaimana Ibu menilai kinerja diri Ibu dalam kompetensi tadi? Dalam kompetensi tadi itu saya sudah mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Itu tadi sudah bisa mendengarkan dengan aktif, Ya. dan bisa memberikan pertanyaan berbobot. Yang saya lihat tadi itu kalau mendengarkan dengan aktif ya Ibu, saya sudah merespon setiap pembicaraan si coach tadi, kemudian bisa memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga si coach itu bisa menceritakan permasalahan yang dia hadapi, serta mengidentifikasi permasalahan itu sehingga dapat mencari jalan keluar dan solusi yang terbaik buat coach. Baik sekali, Ya. berarti Ibu sudah melaksanakan, sudah bisa mendengarkan dengan aktif, Ya, betul. itu dengan Ibu sudah bisa merespon ya, Iya. setiap pembicaraan atau kata kunci dari si coach. Iya. Kemudian Ibu juga bisa memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot Betul. sehingga coach akhirnya bisa menemukan solusi Betul, Ibu. atas masalahnya. Iya. Baik Ibu, bisakah saya memberikan hasil pengamatan Boleh saya Ibu, tadi? boleh sekali. Baik, Ibu. Iya. Saya mengamati tadi Ah. pada saat Ibu melaksanakan coaching itu Iya. bagus sekali karena Ibu sudah Iya. mendengarkan dengan aktif, Iya. Ibu fokus sekali sehingga apa yang dibicarakan oleh coach itu benar-benar Ibu meresponnya dengan Iya. baik. Kemudian yang kedua, Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Iya. itu. Saya melihat Ibu menulis beberapa kata kunci sehingga pertanyaan-pertanyaan Ibu juga sesuai dengan alur cerita. Iya. Jadi si coach itu dia dari memiliki masalah, kemudian Ibu menanyakan tujuannya, kemudian coach juga bisa mengidentifikasi Iya. masalahnya, akhirnya bisa membuat rencana aksi tadi, kemudian juga dengan tanggung jawab. Iya, betul. Baik sekali. Semuanya itu sudah sangat sesuai Ibu ya, Iya. dengan standar yang kita rujuk. Iya. Oke, baik. Jadi sekarang sebagai penutup, saya minta Ibu menyatakan apa yang dapat Ibu lakukan dari proses ini. Setelah proses coaching ini, kedepannya itu saya ingin belajar lebih banyak lagi soal coaching dengan menggunakan alur tirta sehingga bisa mengembangkan kemampuan saya dalam coaching tersebut Ibu. Iya. Oke, baik Ibu. Sekian saja pertanyaannya, dan sebelumnya saya menyampaikan banyak terima kasih. Saya Ibu. juga mengucapkan terima kasih Ibu karena sudah mau menjadi supervisor saya dalam coaching saya. Baik sekali, Iya. saya juga berterima kasih karena saya juga banyak belajar Iya, Ibu. dari proses hari ini. Iya. Semoga ke depan saat melaksanakan coaching kembali Ibu bisa menjadi lebih baik lagi Iya. dari sekarang, dan semoga kita bisa berjumpa kembali untuk Amin. kedepannya, Iya, betul. supaya bisa saling belajar ya. Terima kasih banyak Oke, Ibu. Selamat terima kasih, sore. selamat sore. Iya. Selamat sore Ibu Gita. Selamat sore Ibu Mary. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Puji Tuhan, sangat baik. Ya, kelihatan sekali ya Ibu ya, karena bersyukur. mukanya cerah Ya, sekali ya. terima Baik, kasih. terima kasih karena Ibu sudah mempercayakan saya untuk mengobservasi Ibu dalam melakukan coaching. Baik, sebelum melakukan coaching pada pra-observasi ini, pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching hari ini ya Ibu ya. Oke. Coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur tirta, terus bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian bagaimana si coachee ini merespon pertanyaan yang Ibu berikan, dan juga tak lupa
yang disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Ibu. Ya, baik. Sudah siap ya Ibu? Sudah. Baik. Pertanyaan pertama ya Ibu ya. Kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan sore hari ini Ibu? Ya. Kompetensi yang saya ingin kembangkan saat ini itu mendengarkan aktif, terus memberikan pertanyaan berbobot, terus memberikan kesadaran penuh. Oke, baik. Berarti kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu mendengarkan dengan aktif ya Ibu ya. Iya, kemudian kesadaran penuh dan memberikan pertanyaan berbobot ya Ibu ya. Betul. Baik, pertanyaan kedua ya Ibu. Kompetensi mana yang secara spesifik ya Ibu yang ingin Ibu kembangkan dari ketiga kompetensi yang Ibu sudah sebutkan tadi? Kompetensi yang saya lakukan, yang ingin saya kembangkan itu adalah memberikan mendengarkan aktif, lalu memberikan pertanyaan berbobot kepada si coach. Oke, jadi kompetensi yang secara spesifik yang saya amati, untuk saya amati yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot ya Ibu ya. Iya. Oke, pertanyaan ketiga Ibu. Iya. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan atau coaching yang Ibu inginkan. Indikatornya apa dari coaching ini? Indikatornya itu saya menginginkan si coach akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi dapat diselesaikan. Oke, baik, indikator tercapai yang Ibu inginkan yaitu agar si coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi ya Ibu ya. Oke Ibu, baik, sudah sekian pra observasinya. Saya memberikan kesempatan kepada Ibu dalam melakukan coaching terhadap coach. Selamat sore Ibu. Selamat sore Ibu, terima kasih. Sama-sama. Selamat sore Ibu Anya, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore Ibu Gita, kabar saya baik sekali hari ini. Bagaimana kabar Ibu Gita? Ya, puji Tuhan, baik juga. Ya. Sepertinya dari pertemuan kita siang ini, apa yang ingin Ibu Anya bicarakan? Baik Ibu, saya ingin membicarakan ini sedikit permasalahan karena saya belum dapat berkolaborasi dengan rekan kerja saya untuk kami bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi kompetensi sosial emosional. Dari ketika membicarakan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi, apa tujuan yang Ibu Anya peroleh? Tujuan yang ingin saya peroleh yaitu saya bisa berkolaborasi dengan baik dengan rekan kerja saya sehingga kami sama-sama bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di sekolah kami. Selama ini yang Ibu jalani dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu Anya sekarang untuk meraih tujuan tersebut? Posisi saya di skala 4 Ibu, karena belum ada kolaborasi yang baik di antara kami. Skala yang Ibu inginkan berapa? Skala yang saya inginkan, kalau skala 10 itu berarti terlalu sempurna Ibu. Untuk posisi saya ini saya inginkan skalanya sampai skala 7. Apa kekuatan Ibu Anya dalam mencapai tujuan dari skala 7 tadi? Kekuatan saya yang pertama itu saya mendapat respon positif dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian yang kedua itu saya sudah mengikuti guru penggerak, jadi saya memahami dengan baik pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi kompetensi sosial emosional ini, sehingga saya merasa mampu untuk mensosialisasikan, akhirnya bisa mengajak atau berkolaborasi di antara kami. Selama ini apa hambatan yang menghalangi Ibu Anya untuk meraih tujuan itu? Hambatan saya yaitu yang pertama, rekan kerja saya ini mereka itu kurang terbuka. Setiap kali saya mau mengajak itu susah sekali karena mereka kurang terbuka. Kemudian yang kedua, di antara rekan kerja saya itu mereka kurang antusias untuk hal-hal atau kegiatan ini. Selama ini susah sekali ya untuk untuk bekerja sama dengan teman-temannya itu. Ya.
Ibu mengatakan hambatan yang ada tadi itu seperti kurang terbuka dan kurang antusias. Lalu apa solusi yang Ibu akan lakukan? Solusinya yaitu saya akan minta izin di Bapak Kepala Sekolah agar bisa memberikan saya waktu semacam pertemuan atau rapat bersama rekan sejawat, sehingga saya bisa mensosialisasikan tentang pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi kompetensi sosial emosional ini. Jadi kalau misalnya kita mengajak saja secara langsung itu masih agak susah, sebaiknya saya sosialisasi dulu, mereka paham dulu, baru saya bisa mengajak mereka untuk berkolaborasi. Apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan itu? Rencana saya yakni yang pertama saya minta izin Bapak Kepala Sekolah tadi, kemudian ketika sudah diizinkan saya akan melakukan sosialisasi dan mengajak teman-teman untuk berkolaborasi. Oke. Apa strategi Ibu untuk melakukan rencana tersebut? Strategi saya yang pertama itu Ibu, saya akan menyiapkan atau menyusun perencanaan untuk mengajak kolaborasi rekan sejawat. Saya membuat perencanaan, kemudian saya menunjukkannya ke Bapak Kepala Sekolah. Kemudian saya minta izin agar saya diberikan waktu untuk bisa rapat atau pertemuan bersama dengan seluruh rekan kerja saya di sekolah. Kemudian setelah kami pertemuan itu, saya akan mensosialisasikan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi kompetensi sosial emosional ini. Setelah itu mensosialisasikan, saya juga mau mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi ini di sekolah. Kemudian saya akan menunjukkan hasilnya kepada rekan guru. Kemudian kami sesama rekan setelah berkolaborasi kami membuat kesepakatan. Setelah membuat kesepakatan, nanti kami ada waktu kami bertemu kembali, kami melakukan refleksi dan evaluasi, dan demikian seterusnya. Itu strategi yang terpikir. Wow, rencananya sangat bagus sekali Ibu. Nah, lalu setelah Ibu memiliki rencana dan strategi, apa ukuran keberhasilan rencana aksi? Ukuran keberhasilan rencana saya yaitu ketika saya sudah bisa berkolaborasi dengan rekan kerja saya. Bagus sekali. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini? Komitmen saya yaitu ketika saya sudah menghadap ke Bapak Kepala Sekolah, berarti diri saya itu sudah benar-benar siap untuk bisa mensosialisasikan. Artinya saya sudah menyiapkan diri dengan materi itu secara baik, sehingga ketika diizinkan saya siap untuk sosialisasi kepada rekan kerja saya. Kapan Ibu untuk memulai untuk melakukan perencanaan Ibu? Saya berencana minggu depan ini Bu, karena kami sudah masuk tahun ajaran baru, jadi memulai dengan tahun ajaran baru itu lebih baik dan lebih bagus agar kami semakin baik ke depannya. Bagus sekali rencananya. Semoga sukses ya Ibu rencananya. Saya tunggu ya cerita selanjutnya. Dari perbincangan kita sore ini, refleksi apa yang Ibu hanya dapatkan? Baik Ibu, refleksi yang saya dapatkan yaitu awalnya saya memang benar memiliki sebuah permasalahan bahwa rekan kerja saya itu susah diajak untuk berkolaborasi. Namun setelah Ibu memberikan beberapa pertanyaan kepada saya, akhirnya pertanyaan itu seperti mengidentifikasi. Saya kemudian melihat kembali permasalahan saya, akhirnya kemudian saya juga menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri, dan ini sangat membantu saya. Terima kasih Ibu Anya. Sepertinya perbincangan kita sore ini cukup sampai di sini. Saya tunggu aksinya Siap setelah ini. Ya, terima kasih banyak Ibu Ya, karena sama-sama. sudah memberikan waktu Ibu untuk bertemu dengan saya, berbincang dengan saya, dan membantu saya menyelesaikan apa masalah yang ada di dalam pikiran saya. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Baik, selamat sore Ibu Gita. Selamat sore Ibu Mary. Baik, sudah melaksanakan coaching ya? Sudah Ibu. Oke. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan coaching tadi? Ya, saya merasa bahagia. Bahagia Senang, ya? Iya, memang Walaupun sedikit ada keraguan, deg-degan ya Ibu ya. deg-degan, Baik, pada tahap yang ketiga ini pasca observasi, saya akan bertanya lagi kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama ya Ibu ya.
bagaimana Ibu menilai kinerja diri Ibu dalam dari kompetensi tadi, kompetensi coaching tadi? Ya, saya setelah melakukan coaching tadi, saya sudah mendengarkan dengan aktif, kesadaran penuh, memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coach. Jadi tadi proses coaching tadi itu Ibu sudah mendengarkan dengan aktif, kemudian dengan kesadaran penuh, kemudian memberikan pertanyaan berbobot ya Ibu ya. Baik, pertanyaan kedua, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Ketika saya memberikan pertanyaan yang berbobot, si coach bisa meresponnya dengan baik. Oke. Saya juga mendengarkan aktif dari permasalahan si coach, sehingga saya bisa memberikan solusi yang baik kepada permasalahannya. Oke, berarti Ibu menilai bahwa ketika coaching tadi ya, Ibu memberikan pertanyaan berbobot, kemudian si coach itu meresponnya dengan baik ya, sehingga Ibu lebih aktif lagi menggali identifikasi masalah yang dia hadapi ya Ibu ya. Baik, bisakah saya memberikan hasil pengamatan saya tadi? Bisa Ibu. Oke, baik. Setelah saya mengamati dari hasil coaching tadi Ibu ya, saya sudah melihat bahwa Ibu sudah baik dalam kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, itu seperti mendengarkan dengan aktif, kemudian kesadaran penuh, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, itu sesuai dengan standar yang sudah kita rujuk ya Ibu ya. Kemudian dari penutup ya, dari sesi penutup pasca observasi ini, saya akan bertanya, apa yang dapat Ibu lakukan dari proses coaching ini? Yang dapat saya lakukan dari proses coaching tadi itu, saya akan lebih belajar banyak lagi ke depannya, dan saya akan melakukannya dengan lebih baik lagi sesuai dengan 3 kompetensi. Oke, berarti kedepannya itu Ibu akan mengembangkan kompetensi tiga kompetensi yang terdapat dalam coaching ya Ibu ya. Baik, terima kasih karena Ibu sudah mempercayakan saya sebagai supervisor dalam mengobservasi Ibu kegiatan coaching tadi ya Ibu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya Ibu bisa lagi mempercayakan saya dalam mengobservasi Ibu, sehingga kedepannya itu coachingnya itu lebih baik lagi. Terima Terima kasih kasih Ibu. banyak. Selamat sore. Selamat sore. Ibu Anya, bagaimana kabar hari ini? Selamat sore Ibu Gita, kabar saya baik sekali hari ini. Bagaimana kabar Ibu Gita? Puji Tuhan, baik juga. Terima kasih Ibu sudah mempercayakan saya untuk menjadi supervisor Ibu. Dalam tahap praobservasi ini, saya akan mendiskusikan untuk rubrik penilaian pencapaian percakapan coaching hari ini. Coach dan coachee akan saya amati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alutita, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan bagaimana coachee merespon pertanyaan Ibu, tanpa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, saya akan memberikan pertanyaan sedikit. Kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif, kesadaran penuh, dan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Yang secara spesifik saya ingin diobservasi yaitu kesadaran penuh dan pertanyaan yang berbobot. Oke, ada 2 ya Ibu ya, pertanyaan yang berbobot dan kesadaran penuh. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan atau coaching yang Ibu inginkan? Indikator ketercapaiannya yaitu di mana coachee saya itu dia bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dibicarakan atau yang sedang dia hadapi.
silakan ibu melakukan coaching hari ini. Oke, baik. Cukup sekian. Siap. Mohon kerjasamanya Ibu. Sama-sama ibu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore Ibu Mary. Selamat sore juga Ibu Anya. Oke, apa kabar Ibu? Kelihatan bagaimana Ibu? Cerah sekali Iya, sore betul ini. sekali. Kabar saya baik Ibu. Bagaimana dengan Ibu Anya sendiri? Kabar saya juga baik. Oke, baik ya. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu. Betul. Langsung bertatap muka begini Ibu. Iya. Ibu juga mau bertemu dengan saya, pasti Betul. ada sesuatu ini. Ada Ibu. Yang mau dibicarakan. Iya, iya, iya. Kalau begitu dari pertemuan kita sore ini, apa yang mau Ibu Mary bicarakan? Saya ingin membicarakan permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas. Bisakah saya mengetahui permasalahan di kelas itu? Bisa apa? sekali Ibu, bisa sekali. Saya ini menemukan anak, jumlah siswa saya di dalam kelas itu 27 anak. Dari kelas 3 ke kelas 4. Kemudian dari ke 27 peserta didik ini, satu yang saya mengalami kendala, yaitu dia belum bisa mengenal huruf, terus suku kata, membacanya. Itu yang saya alami sekarang Ibu. Ketika kita membicarakan di mana Ibu memiliki 27 peserta didik, Iya betul. kemudian dia dari kelas 3 menuju ke kelas 4. Iya betul. Dan ada satu anak yang belum bisa membaca dengan baik. Betul Ibu. Dia masih mengeja dan baru masih mengenal huruf. Iya iya. Apa tujuan yang ingin Ibu Mary peroleh? Oke, tujuan saya pada hari ini itu saya ingin menemukan solusi yang saya hadapi di dalam kelas ini. Ya. Ibu ingin menemukan solusi agar anak ini bisa membaca dengan baik. Betul Ibu. Kemudian dari skala 1 sampai 10, Iya, di iya. mana posisi Ibu Mary sekarang dalam meraih tujuan itu? Oke. Dari skala 1 sampai 10, posisi saya yang sekarang Ibu ya, terus terang saya masih berada di posisi 3. Iya. Jadi skala yang Ibu inginkan yang sebenarnya itu berapa? Skala yang saya inginkan itu di skala 7 Ibu. Oke, di Iya. skala 7. Nah, apa kekuatan Ibu dalam mencapai skala 7 itu? Baik, kekuatan saya dalam mencapai skala 7 ini yang pertama, saya bisa berkolaborasi dengan rekan guru di fase A, di mana di kelas fase A itu pengembangan anak dalam literasi itu yang perlu ditekankan. Kemudian selain itu, kekuatan saya juga itu saya bisa kreatif dan inovatif dalam mendesain media pembelajaran bagi peserta didik. Ya, Di sini kekuatan Ibu itu ada 2 ya? iya betul. Yang pertama Ibu bisa berkolaborasi Kolaborasi. dengan guru-guru di kelas rendah Iya, pada betul. fase A. Ya, Dia bisa meningkatkan pengembangan literasi anak tersebut. Iya, iya. Kemudian yang kedua, Ibu juga kreatif dalam mendesain cara pembelajaran supaya Ibu dengan sendirinya bisa mendidik anak tersebut. ya betul. Selama ini Mm. apa hambatan yang menghalangi Ibu Mary untuk meraih tujuan? Baik, hambatan saya yang paling pertama dengan masalah yang saya hadapi itu dari peserta didik sendiri ya, di mana kemauan dia itu dalam berliterasi itu susah sekali, apalagi ketika kita dalam kegiatan 5 menit sebelum memulai pembelajaran itu kan kami adakan program literasi. Teman-temannya sangat antusias ketika dibagikan buku. Nah, anak ini, si A ini kita sebut saja, ketika membagi buku, dia hanya membuka-buka saja. Nah, ketika saya tanya, sudah baca Kak Ibu? Dia hanya garuk-garuk kepala saja Ibu. Nah, jadi itu hambatan yang tidak mau melatih membaca. Kemudian hambatan yang kedua itu dari orang tua juga. Dari orang tua, maksudnya kurang berkolaborasi dengan pihak sekolah dalam hal membantu anaknya membaca di rumah, karena mereka berprinsip bahwa ketika saya menitipkan anak di sekolah bahwa tanggung jawabnya hanya ada pada wali kelasnya,
sementara orang tuanya itu melepas tangan karena orang tuanya ini dalam keadaan ekonominya itu yang menuntut dia untuk bekerja. Nah, orang tuanya itu gali pasir, jadi anak ini kurang butuh perhatian dalam pembelajaran di rumah. Itu hambatannya yang saya hadapi. Kita membicarakan lalu tujuan ibu kan sebenarnya agar anak ini dia bisa membaca. Iya, dengan betul. baik. Kemudian ibu mengatakan hambatannya itu yang pertama kemauan dari peserta didik itu sendiri yang kurang kurang sekali untuk literasi setiap pagi. Kemudian yang kedua itu dari orang tuanya yang kurang merespon dan kurang berkolaborasi dengan pihak sekolah. Nah, apa solusinya? Solusi yang saya buat yang pertama yaitu pertama itu saya kolaborasi dulu ya dengan rekan saya, karena kami di sekolah itu kelas paralel, jadi A ada B, jadi saya yang di kelas A, jadi saya akan berkolaborasi dengan wali kelas B, bagaimana caranya supaya anak ini terlibat aktif dalam literasi. Yang kedua itu, solusi yang kedua itu saya akan membuat media baca yang menarik buat dia. Memang bukan bacaan panjang, tapi bacaan singkat, tetapi dengan suku kata, supaya bisa dia bisa mengeja meskipun satu-satu, tapi dia bisa mengenal huruf. Terus solusi yang ketiga itu saya akan membuatkan program les tambahan bagi anak tersebut. Les tambahan itu mungkin di sore hari saya akan menyuruh dia untuk datang dengan menyediakan media bacaan yang menarik buat dia. Nah, solusi itu ya, terakhirnya solusinya itu saya akan bertemu dengan orang tuanya, mencari tahu penyebab sampai dengan anak tersebut ini kok sudah kelas 4 tapi belum bisa membaca. Itu. Baik, jadi solusinya ini ada 4 ya? Iya. Ibu akan berkolaborasi dengan rekan kerja, kemudian membuat media yang menarik, Betul. dengan suku kata, membuat program les tambahan, dan terakhir ke orang tuanya. Iya, betul. Sekarang kita ke rencana aksi nih, Ibu. Oke, Baik. Apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan tadi? Rencana saya yang pertama itu saya buat program dulu. Program untuk peserta didik ini, program itu terjadwal dan secara berkala programnya itu. Yang kedua, saya akan menyediakan bacaan itu meskipun bukan bacaan yang panjang, tetapi bacaan yang menarik untuk dia dengan berbagai gambar, sehingga dia bisa punya minat terhadap bacaan tersebut. Kemudian yang ketiga, program saya yang ketiga itu kebetulan di orang tua murid kami ada yang mempunyai taman bacaan. Taman baca itu nanti saya akan bawa dia bersama dengan orang tua atau dengan teman-teman. 1 minggu 1 kali mungkin ya kita mengunjungi taman bacaan tersebut, sehingga dia punya termotivasi untuk budaya literasi. Bagus sekali ya Ibu rencananya ini. Kemudian dari rencana ini apa strategi Ibu untuk melakukan rencana ini? Oke, strategi saya itu yang pertama, saya menyediakan waktu untuk dia dulu ya, menyediakan waktu untuk dia, orang tuanya. Kemudian saya menghubungi orang tua murid yang mempunyai taman bacaan ini, sehingga kami bisa leluasa membaca di tempat itu. Strategi yang berikutnya, saya bisa tukar sebaya antara teman ya Ibu ya. Maksudnya ketika dalam pembelajaran itu teman yang sudah punya pemahaman, kemampuan dalam membaca, dia akan membantu si teman ini dalam membaca ulang kembali, atau membimbing lagi dia dalam membaca meskipun kalimatnya pendek. Itu strategi saya. Bagus sekali strateginya. Ada 2, berarti yang pertama menyediakan waktu untuk anak tersebut, untuk orang tuanya, kemudian
orang tua yang memiliki taman baca Iya, gitu iya, ya, iya. sehingga ada koordinasi dan kolaborasi. Iya, iya. Kemudian memilih persebaya Iya, untuk betul. sebuah kelas. Iya. Jadi dia bisa dibantu oleh Iya, teman betul, sebayanya. betul itu. Baik Ibu, setelah Ibu memiliki rencana dan strategi itu, apa ukuran keberhasilan Ibu rencana aksi? Oke, untuk ukuran rencana keberhasilan saya, Ibu, saya bisa melihat anak ini meskipun sedikit saja, intinya dia sudah bisa baca, itu saja. Baca meskipun mengeja, tapi bagaimana perasaan kita sebagai seorang guru ya, ketika kita membimbing anak ini sampai dengan dia bisa baca, itu perasaan saya senang ya, bangga, karena meskipun tertati-tati dia dalam membaca, tetapi dia sudah bisa membacanya dengan baik meskipun bukan membaca pemahaman. Iya. Baik Ibu, berarti di sini ukuran keberhasilannya sudah ada peningkatan. Iya, peningkatan dalam literasi. Literasinya. Baik Ibu, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi Ibu? Komitmen saya itu yang pertama itu program yang saya buat itu saya akan teruskan, saya akan jalankan terus meskipun anak ini sudah bisa baca. Ini persiapan untuk anak-anak yang dari fase A naik ke fase B. Itu komitmen saya. Komitmen yang kedua, program yang kedua itu mengunjungi taman baca. Itu tetap saya akan lakukan dan saya akan programkan. Sebelumnya saya akan berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah tentang program yang saya buat ini. Ya, Jadi memiliki komitmen bahwa program ini akan secara berkelanjutan. iya, secara berkelanjutan program. Ya, persiapan dari fase A nanti. Iya. Kemudian program yang kedua itu terus menjalankan program taman baca tadi. Iya. Ya, baik sekali. Kemudian ini sebagai penutup. Iya, iya. Oke, dari perbincangan panjang kita ini, refleksi apa yang Ibu dapatkan? Baik, dari refleksi kali ini saya mendapatkan masukan, saran, solusi yang sangat luar biasa dari Ibu Anya ya, soal permasalahan yang saya hadapi, sehingga kedepannya atau saya akan, atau besok dan seterusnya saya bisa menerapkan dan menjalankan dari sesi coaching yang saya dapatkan hari ini. Jadi saya sangat senang karena dengan adanya coaching ini saya bisa mendapatkan solusi yang terbaik bagi anak ini. Ya. Ibu, baik, puji Tuhan ternyata refleksi ini sudah menjawab menjawab masalah dari yang masalah Ibu ya. Ya, oke, baik, Ibu. Sekian saja perbincangan kita sore hari ini. Terima kasih Ibu karena sudah membantu saya menemukan solusi yang terbaik. Sama-sama, saya juga berterima kasih karena sudah mempercayakan saya untuk mendengarkan keluh kesah atau masalah yang kita hadapi. Semoga pembicaraan kita sore ini bisa membantu menyelesaikan. Amin ya. Terima kasih banyak Ibu. Selamat sore. Dan selamat sore. Selamat sore Ibu Anya. Selamat sore Ibu Gita. Bagaimana kabarnya? Kabarnya baik sekali Ibu. Oke. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching tadi? Perasaan saya sangat lega. Akhirnya saya bisa melakukan coaching bersama coach saya tadi. Pada pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Bagaimana Ibu menilai kinerja dalam kompetensi tadi? Saya menilai kinerja tadi cukup bagus, di mana saya melakukannya dengan baik, yaitu dengan kesadaran penuh dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya menilai demikian karena tadi itu saya benar-benar melakukannya dengan kesadaran penuh dan memusatkan perhatian saya pada coach saya ketika ia berbicara, sehingga saya bisa menemukan kata kunci yang ia ungkapkan. Jadi dari situ saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang membantu dirinya untuk bisa menemukan solusi dari masalahnya.
Nah, bisakah saya memberikan hasil pengamatan saya kepada Ibu? Sangat bisa Ibu. Silahkan. Saya mengamati tadi, pada saat coaching tadi, Ibu sudah mendengarkan dengan aktif, kesadaran penuh dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Sebagai penutup, apa yang Ibu lakukan dari proses ini? Yang saya lakukan dari proses ini, saya banyak belajar tadi saat melakukan coaching itu, bahwa saya juga bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, di mana dengan mengikuti alur Tirta itu bisa coaching saya itu bisa mengungkapkan masalahnya dan akhirnya bisa pelan-pelan menemukan solusi dari masalahnya. Kemudian saya akan berlatih terus sehingga ke depan ketika saya melakukan coaching, saya akan melakukannya dengan lebih baik lagi. Oke, sangat bagus sekali. Baik, mungkin hanya itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Oke Ibu Gita, terima kasih banyak karena sudah memberikan waktu untuk menjadi supervisor saya. Sama-sama. Akhirnya saya bisa banyak belajar dari masukan dari Ibu, dan semoga silaturahmi kita ini berjalan terus, jadi ke depan kita bisa saling menyapa, saling memanggil lagi ketika saya memerlukan bantuan Ibu, dan Ibu ketika memerlukan bantuan saya pun saya akan bersedia. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih banyak Selamat Ibu. sore. Selamat sore.